everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to video pembelajaran 3. So guys, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Amin. Alright, so in this occasions, I would like to explain to you about our next material, yakni pembahasan materi ketiga ya. Nah, materi ketiga ini teman-teman silahkan dapat membuka slide-nya masing-masing ya. Di My Best itu sudah tertera. Alright, so without any further ado, saya langsung aja akan membahas tentang materi ketiga dengan tema Software and Operating System. Nah, dari sini kita akan membahas definisi dari software terlebih dahulu ya. Software refers to parts of the computer which do not have a material form, such as programs, data, protocol, and etc. Kalau di pertemuan 2 sebelumnya kita bahas tentang hardware atau perangkat keras, sekarang kita bahas tentang software atau perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini tidak memiliki bentuk materi ya, teman-teman. Dia tidak bisa kita pegang, dia tidak punya bentuk, bahkan dia juga tidak punya sesuatu yang bisa kita jangkau gitu ya. Nah, karena dia itu merupakan perangkat lunak, jadi contoh dari software itu merupakan program, data, dan juga protokol. When software is stored in hardware that cannot easily be modified. Jadi ketika perangkat lunak itu sudah ada dalam sebuah hardware, sudah terinstall dalam hardware, maka dia tidak bisa dimodifikasi ya, karena kan software itu tersusun dari beberapa bahasa pemrograman yang sudah terfikskan gitu ya. Jadi kita kalau sudah menginstal software itu tidak bisa kita modif lagi gitu. Nah, it is sometimes called firmware to indicate that it falls into a certain area somewhere between hardware and also software. Kadang-kadang software juga bisa disebut dengan firmware ketika dia terletak di antara hardware dan software gitu. Jadi ada satu kondisi di mana software itu sendiri disebut firmware apabila dia terletak di antara dua sisi ya. Nah, tapi hal ini tuh sangat jarang sekali terjadi, teman-teman. So, we just skip it ya. Jadi kadang-kadang banget disebut firmware, cuman karena emang nggak pernah dipakai istilah tersebut, ini cuma untuk pengetahuan teman-teman aja ya. Alright, so software divided into two ya. Jadi software itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah operating system software, and the second is application software. And how do we know about operating system software? Operating system software itu adalah special type of program that loads automatically when you start your computer. Jadi sistem operasi merupakan tipe yang spesial di mana programnya itu ketika kita menyalakan komputer kita itu langsung tampil gitu. Contohnya apa, Miss? Contohnya adalah Windows ya, teman-teman ya. Apabila kalian nge-switch on, kalian onin laptop atau komputer kalian, itu langsung tampil program Windows gitu kan, langsung ada sistem operasinya gitu. And the operating system allows you to use the advanced features of the modern computer without having to learn all the details of how the hardware works. Jadi kan waktu kita nge-onin atau nyalain komputer kita, itu banyak hal terjadi ya teman-teman pada saat hardware itu bekerja. Misalnya kayak si hardware itu mulai dari CPU merintah ke ALU merintah ke CU merintah ke RAM gitu ya. Pokoknya gimana caranya si pengguna ini bisa langsung nampilin sistem operasi Windows itu tanpa ribet gitu loh. Nah, sebenarnya di backstage itu banyak banget yang terjadi gitu, tapi dengan mudahnya kita langsung bisa pakai sistem operasi Windows tanpa kita harus berpikir banyak hal terjadi di sana gitu. So the user makes the computer easy to use, right? Jadi sistem operasi itu bener-bener ngebuat kita tuh kayak mudah langsung bisa untuk program komputer tanpa berpikir bahwa banyak hal terjadi di luar sana gitu. Sistem operasi made us easier to use computer, right? Jadi bener kan, bener-bener memudahin kita banget. Nah, jenis yang kedua itu adalah aplikasi software. An application program is the type of program that you use once the operating has been loaded. Jadi
perangkat lunak aplikasi itu bisa dipakai kalau sistem operasinya sudah muncul. Iya dong, kan harus di-on-in dulu kan komputernya, lalu sistem operasi itu muncul, baru kita bisa pakai aplikasi yang kita inginkan. Jadi aplikasi software itu merupakan perangkat lunak yang punya tugas atau fungsi tertentu. Misalnya nih, kayak kita mau editing Photoshop, itu kan kita buka aplikasi Photoshop gitu kan. Kita mau edit apa ya, gambar gitu ya, ataupun kita mau nulis dokumen gitu ya, kita buka aplikasi Microsoft Office Word, kita mau bikin presentasi, kita pakai Microsoft Office PowerPoint gitu. Itu benar-benar memudahkan kita banget ya, beberapa aplikasi ini. Nah, ini ada beberapa contoh dari sistem operasi ya, teman-teman. For the first one itu dari Windows. Kalau kalian tahun lahirnya 90-an pasti mungkin rada familiar dengan Windows 95, Windows 98, Windows NT. Kalau saya waktu SD tuh pakainya Windows 2000, Windows 2000 ya. Karena pas itu tuh ya pas pada zamannya gitu. Dan Windows itu nggak secanggih sekarang gitu kan. Dulu juga masih ya tampilannya masih sangat jadul banget gitu ya teman-teman. Kalau sekarang kan kita pakai Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 gitu kan. Lebih canggih banget. Nah, dulu juga ada tuh sistem operasi yang namanya Linux. Itu pakai Ubuntu, GNOME, KDE, Red Hat. Itu tuh yang jauh banget sebelum Windows, teman-teman. Itu sistem operasi yang jadul ya. Terus kalau pakai Mac OS, kalau kalian pengguna Mac, pengguna Apple gitu kan, pakainya mungkin Mac OS Classic atau Mac OS X. Kalau sekarang pakainya Ventura ya, teman-teman ya. Alright, lanjut. Kalau contoh dari aplikasi itu kayak tadi yang udah saya sebutin, ada Microsoft Office, ada Microsoft PowerPoint, ada Presentation Tool, ada Payroll, ada Photoshop, ada WhatsApp, ada PDF Readers, terus ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan ya, teman-teman ya. Kalau ini ada beberapa aplikasi yang ada di Office, misalnya kayak Information Worker Software ya, itu aplikasi untuk informasi para pekerja ya. Jadi di situ ada aplikasi Enterprise Resource Planning, ada accounting software gitu-gitu ya. Kalau data management bisa pakai aplikasi contact management, spreadsheet, pengelola database, and many more. Alright, so that's all guys for meeting 3. I hope this will guide you to be really well to understand ya. Kenapa pakai bahasa Indonesia jelasinnya? It just make you to more understand with my explanation. Kalau pakai bahasa Inggris full mungkin akan susah ya. So that's why after this teman-teman you will have a quiz and how do access the quiz. Nanti teman-teman bisa langsung ke quizzes.com and then you enter the code. Nanti kodenya bisa teman-teman lihat di tugas My Best Meeting Tree. Nanti udah saya siapkan. Ini untuk contoh saja ya. Jadi nanti silahkan teman-teman akses quizzes.com. Terus habis itu dia akan ngeload ya teman-teman. Dan setelah ngeload dia akan tampil kodenya. Jadi nanti silahkan di type aja kodenya. Kalau di sini kodenya itu kebetulan ini ya. Saya copy dulu. Nanti disesuaikan aja sama kodenya ya teman-teman ya. Oke. Sorry. 7702 3416. Nah, habis itu just klik join. Nanti ini akan berbeda dengan kode yang tampil di MyBase, jadi silakan disesuaikan. Tolong namanya siapa ya, dan NIM serta kelas. Habis itu baru klik start. Sebelum klik start, pastikan teman-teman sudah membaca materi 1, 2, 3 karena soalnya itu ada 20 dan untuk materinya consisting of soal 1, 2, 3. Ya. Klik start, nanti silakan untuk soalnya ini berbentuk pilihan ganda ya. Nah, ini teman-teman silakan bisa memilih ya jawabannya A, B, C, D. Kerjakan sampai 20 soal ya, teman-teman ya. Misalnya kalau ini jawabannya adalah kalau input device itu apa?
Misalnya C, apakah benar? Nanti dilanjut sampai nomor 20. Setelah itu akan muncul ya resultnya. Tolong di screenshot dan kalian hasil screenshotnya dimasukkan ke dalam Word ya. Habis itu dikumpulkan di tugas meeting 3. Oke, that's all for today. I hope teman-teman bisa mengerjakan kuisnya dengan serius. Tolong kalau nilainya masih di bawah 60, silahkan diulangi. Minimal nilainya 80, teman-teman. Jadi kalian punya banyak kesempatan untuk bisa mengulang sampai jam kuliah berakhir. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.